Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang maisir, garar, dan riba. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Arfi Fajar Utami dengan NIM 19.32159, Aisyah Fitri Ramadhani dengan NIM 19.32167, Nur Aula Fitriani dengan NIM 19.32170, Nurul Hidayati dengan NIM 19.32178, Fenty Vera 19.32181, dan dengan saya sendiri, Santi Putri Lasuti dengan NIM 19.32190. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian garar. Garar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Nah, ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Garar adalah hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi. Demikian pula dengan riba dan maisir yang selalu berusaha dihindari oleh lembaga keuangan syariah. Macam-macam garar dalam Islam. Yang pertama, jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Menurut jenis ini, unsur garar adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akan dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksi kepada pembeli. Contoh garar jenis ini adalah jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena dicuri. Yang kedua adalah jual beli benda yang belum ada. Contoh jual beli garar adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak jelas harganya. Pada jenis ini unsur garar adalah pada nominal harga objek transaksi. Misalnya, hari ini sepatu merek X dijual 1,5 juta rupiah apabila dibayar lunas. Namun jika Anda membeli besok, harganya naik menjadi 1,7 juta rupiah per pasang. Yang ketiga, jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Jenis lain garar adalah transaksi tanpa kejelasan sifat objek. Contoh yang dapat Anda jumpai adalah menjual mangga yang masih berada di pohon dengan klaim bahwa rasa buahnya manis, padahal penjual belum memetik dan mencicipinya. Garar berkaitan dengan ketidakpastian hasil di masa yang akan datang yang disebut dengan resiko. Resiko dibagi dua. Yang pertama resiko pasif dan resiko responsif. Passive risk adalah risiko yang tidak terkontrol dan mengandalkan keberuntungan seperti perjudian, game of chance, lotre. Itu hukumnya haram. Responsive risk adalah risiko yang terkontrol yang memungkinkan ada distribusi probabilitas hasil yang dengan kausalitas yang wajar, seperti investasi, bisnis, dan lain-lain. Itu hukumnya halal. Contoh jual beli goror. Yang pertama, hashah atau batu kecil. Jual beli tanah yang tidak jelas ukurannya karena hanya berdasarkan lemparan batu kecil. Yang kedua, nitaj. Jual beli sesuatu yang masih berada dalam tubuh binatang, seperti jual beli susu dalam tubuh sapi. Yang ketiga, mula masa, yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang tanpa melihat detail. Yang keempat, munazabah, yaitu jual beli terjadi karena mencela barang. Yang kelima, muhaqalah, yaitu jual beli hanya berdasarkan takaran yang dikenal tanpa menghitung atau menimbang ulang dan lain-lain. Pengertian maisir.
Apa itu maisir? Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Maisir dalam konteks keuangan artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada untung-untungan semata. Mengapa maisir dilarang? Dalil larangan praktek maisir adalah surah Al-Maidah ayat 90 yang menggambarkan maisir sebagai judi dan mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian pelarangan tersebut ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika seseorang muslim berkata, "Mari aku bertaruh denganmu," maka setelahnya ia harus bersedekah. Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai larangan maisir karena setelah umat muslim mengajak bertaruh, mereka harus memberikan kafaroh atau sejumlah denda yang harus diturunkan karena perbuatan dosa agar tertutup dan dampak negatifnya tidak menimpa kita di dunia maupun akhirat. Alasan lain mengapa maisir dilarang adalah karena transaksinya hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya akan menderita kerugian sehingga sifatnya win-lose solution. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan win-win solution dalam ekonomi Islam. Adapun contoh maisir. Maisir tak hanya terbatas pada judi atau taruhan, namun juga meliputi beberapa transaksi yang mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, yakni sebagai berikut. Pertama, game online dengan konsep taruhan seperti hex domino. Kedua, SMS berhadiah dan kuis yang dilakukan melalui telepon, sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008. Ketiga, taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian kupon dan menebak beberapa digit angka. Keempat, asuransi konvensional juga seringkali dianggap mengandung maisir karena terdapat spekulasi atas suatu sebab yang belum tentu terjadi di masa depan. Selanjutnya riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah, sedangkan riba jual beli terbagi atas riba fadl dan riba nasi'ah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap kreditur atau mukhtarid. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Perbedaan riba dan bagi hasil. Riba yang biasa kita sebut dengan bunga, itu ada penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak peminjam untung atau rugi, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming, eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh beberapa kalangan. Sedangkan di bagi hasil, itu ada penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh,
Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan dan tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.